Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Rahman dengan NIM A1P12403. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang geomorfologi. Materi yang pertama yaitu faktor bentuk lahan. Genetik bentuk lahan mencakup beberapa bagian, yaitu bentuk lahan gunung api, bentuk lahan marin, bentuk lahan fluvial, bentuk lahan struktural, bentuk lahan solusional, bentuk lahan danudasional, bentuk lahan eolin, bentuk lahan organik, bentuk lahan glasial, bentuk lahan antroporganik. Relief, bentuk muka bidang atau tempat permukaan bumi. Proses kejadian yang berlangsung di muka bumi, material, bahan dan hasil atau batuan dan tanah. Struktur kulit bumi, arsitektur permukaan dan stratigrafi. Waktu geologi sebelum Masehi, tahun 1. Relief. Relief merupakan bentuk muka bumi yang didasari oleh adanya perbedaan ketinggian secara relatif antara satu tempat dengan tempat yang lain. 2. Material. Batuan. Jenis-jenis batuan dibagi menjadi 3 kelompok utama berdasarkan proses pembentukannya, yaitu 1. Batuan beku. Batuan ini berbentuk dari pendinginan dan pengerasan magma atau lava. Ada 2 jenis batuan beku dalam atau intrusif, terbentuk dari pendinginan magma di dalam bumi. Contohnya adalah granit dan diorit. Batuan beku luar atau ekstrusif, terbentuk dari pendinginan lava di permukaan bumi. Contohnya adalah basalt dan andesif. 2. Batuan sedimen atau sedimentasi rock. Batuan ini terbentuk dari pengendapan material yang diangkut oleh air, angin atau es, serta dari pengendapan material organik atau kimia. Ada 3 jenis batuan sedimen. Batuan sedimen kastik, terbentuk dari fragmen batuan lain. Contohnya adalah batu pasir dan konglomerat. Batuan sedimen kimia, terbentuk dari pengendapan material kimia seperti batu gamping. Batuan sedimen organik, terbentuk dari sisa-sisa organisme, contohnya batu bara. 3. Batu metamorf atau metamorphic rock. Batuan ini terbentuk dari perubahan batuan yang sudah ada sebelumnya karena tekanan suhu atau cairan kimia yang tinggi. Contohnya batuan metamorf. Marmer, terbentuk dari batu gamping yang mengalami metamorfosis. Sabak atau slate, terbentuk dari batu serpik. Tanah, ketebalan tanah dan regolit. 1. Ketebalan tanah. Ketebalan tanah bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti iklim, topografi, jenis batuan induk, dan waktu. Secara umum, ketebalan tanah dapat berkisar dari beberapa sentimeter hingga beberapa meter di wilayah dataran tinggi atau pegunungan. Tanah biasanya lebih tipis karena proses erosi, sementara di daratan rendah atau daerah cekungan, tanah bisa lebih tebal karena akumulasi sedimen. 2. Ketebalan regolit. Regolit adalah lapisan material yang melapisi material dan melapisi batuan dasar atau bedrock dan mencangkup tanah, kerikil, pasir, serta batuan yang telah terlapuk. Ketebalan regolit juga bervariasi, bisa mulai dari beberapa sentimeter hingga puluhan meter, tergantung pada kondisi geologi dan proses pelapukan di suatu area. Sifat tanah. Sifat tanah terdiri dari 3 aspek utama, yaitu fisika tanah, biologi tanah, dan kimia tanah. Yang pertama yaitu fisika tanah. Mengacu pada sifat fisik
tanah yang memengaruhi perilaku air dan udara di dalam tanah serta pertumbuhan akar tanaman. Sifat-sifat fisika tanah meliputi tekstur tanah adalah proporsi partikel pasir, lanau, dan lempeng dalam tanah. Struktur tanah, cara partikel tanah terikat satu sama lain membentuk agregat. Kedalaman tanah memengaruhi kemampuan tanah menahan air dan menyediakan ruang bagi akar tanaman. Porositas, persentase ruang kosong di antara partikel tanah yang memungkinkan sirkulasi air dan udara. Permeabilitas, kemampuan tanah untuk memungkinkan air bergerak melaluinya. Biologi tanah berkaitan dengan organisme yang hidup dalam tanah dan berperan dalam siklus nutrisi serta pemeliharaan kesehatan tanah. Beberapa aspek penting biologi tanah adalah: yang pertama, kapasitas menahan air. Seberapa banyak air yang dapat disimpan oleh tanah untuk tanaman. Mikroorganisme, bakteri, fungi, dan actinomycetes yang memecah bahan organik dan membantu dalam dekomposisi serta fiksasi nitrogen. Fauna tanah seperti cacing tanah, serangga, dan nematoda yang membantu menguraikan bahan organik dan memperbaiki struktur tanah. Bahan organik, dekomposisi dari sisa tanaman dan hewan yang menyediakan nutrisi bagi tanaman dan meningkatkan kesuburan tanah. Kimia tanah mencakup komposisi kimia tanah. Kimia tanah mencakup komposisi kimia tanah dan proses kimia yang terjadi di dalamnya. Beberapa sifat kimia tanah meliputi: pH tanah menunjukkan tingkat keasaman atau kebasahan tanah. pH tanah menunjukkan tingkat keasaman atau kebasahan tanah. pH tanah yang ideal untuk kebanyakan tanaman adalah sekitar 6 hingga 7,5. Kapasitas tukar kation atau KTK, kemampuan tanah untuk menahan dan menukar ion-ion positif atau kation seperti kalsium, magnesium, dan kalium yang penting bagi nutrisi tanaman. Kandungan unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Salinitas atau kadar garam dalam tanah yang dapat memengaruhi kemampuan tanaman untuk menyerap air. 3. Proses. Semua gaya yang mengakibatkan perombakan bentuk muka bumi oleh tenaga eksogen sehingga memungkinkan terjadinya stadium muda, dewasa, dan tua di permukaan bumi. Erosi, terlepasnya partikel tanah, terangkut dan terendapkan. Erosi tanah yang disebabkan oleh air meliputi 3 tahap, yaitu tahap pelepasan partikel tunggal dari massa tanah, tahap pengangkutan oleh media yang erosif seperti aliran air dan angin, tahap pengendapan pada kondisi di mana energi yang tersedia tidak cukup lagi untuk mengangkut partikel. Gerakan massa, perpindahan massa tanah atau batu dari kedudukannya semula akibat terganggunya kestabilan lereng disebabkan gravitasi dan air sebagai agen yang mengangkut. 4. Struktur. Yang pertama, arsitektur muka bumi. 1. Struktur kekar atau join, struktur lipatan atau fold, struktur sesar atau fault, bidang pelapisan, ketidakselarasan, kekerasan batuan. B. Berbagai sifat muka bumi yang memberikan perbedaan bentuk erosi. Stratigrafi membahas tentang pelapisan endapan batuan, terutama satuan sedimen. Kajian meliputi tentang penyatuan, penamaan, serta hubungan antar satuan baik secara lateral maupun secara vertikal. 3. Waktu. Bentuk permukaan bumi seringkali hanya dapat dipahami berdasarkan kronologi waktu
dapat mutlak atau relatif, dapat berbagai tahun lalu, beberapa puluh atau berapa ratus tahun lalu. Penggunaan waktu atau before the present secara internasional, pernyataan tahun before the present ditetapkan tahun 1950 sebagai awal. Penggunaan umur secara pasti, metode penanggalan karbon berdasarkan peluruhan atau 14C karbon 14 dalam bentuk gas asetilen atau CH2. Waktu geologi. Waktu geologi adalah skala waktu yang digunakan untuk menggambarkan sejarah bumi berdasarkan peristiwa-peristiwa geologis yang terjadi selama miliaran tahun. Waktu geologi dibagi menjadi beberapa interval berdasarkan perubahan besar dalam kondisi bumi, kehidupan, dan geologi yang dapat diidentifikasi melalui batuan dan fosil. Skala waktu geologi terdiri dari beberapa tingkatan, mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil. Yang pertama yaitu eon atau interval waktu terbesar yang mencakup ratusan juta hingga miliaran tahun. Yang kedua, Phanerozoikum atau Phanerozoic. Eon saat kehidupan kompleks muncul dan berkembang dimulai sekitar 541 juta tahun yang lalu. Proterozoikum atau Proterozoik sebelum Phanerozoikum mencakup waktu dari 2, miliar hingga 541 juta tahun lalu, di mana kehidupan mulai berkembang meskipun masih sederhana. Archean atau Archean, eon saat bumi baru terbentuk sekitar 4 miliar hingga 2, miliar tahun yang lalu dengan atmosfer dan kondisi bumi yang masih ekstrim. Hadean atau eon pertama sekitar 4, hingga 4 miliar tahun yang lalu ketika bumi baru berbentuk dan mengalami pendinginan. Skala waktu geologi terdiri dari beberapa tingkatan mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil. Yang pertama yaitu eon, interval waktu terbesar yang mencakup ratusan juta hingga miliaran tahun. Eon saat bumi baru terbentuk sekitar 4 miliaran hingga 2, miliar tahun yang lalu dengan atmosfer dan kondisi bumi yang masih ekstrim. Hadean, eon pertama sekitar 4,6 hingga 4 sekitar eon pertama sekitar 4,6 hingga 4 miliar tahun yang lalu ketika bumi baru terbentuk dan mengalami pendinginan. Era pembagian dalam eon yang mencakup puluhan hingga ratusan juta tahun. Paleozoikum atau Paleozoik, era kehidupan purba yang dimulai dengan munculnya organisme berkerangka keras dan berakhir dengan kepunahan massal Permian. Mesozoikum atau Mesozoik, era yang dikenal dengan sebagai zaman dinosaurus, termasuk periode Trias, Jura, dan Kapur. Kenozoikum atau Cenozoik, era kehidupan modern yang dimulai setelah kepunahan dinosaurus di mana mamalia dan burung mendominasi. 3. Periode pembagian dalam era yang mencakup puluhan juta tahun. Contohnya seperti Kapur atau Cretaceous, Jura atau Jurassic, Trias atau Triassic, Permian, Cambrium atau Cambrian. Beberapa peristiwa penting dalam waktu geologi. Pembentukan bumi sekitar 4,6 miliar tahun lalu atau Hadean. Munculnya kehidupan pertama atau organisme sederhana sekitar 3,8 miliar tahun lalu atau Archean. Ledakan Cambrium sekitar 541 juta tahun lalu saat kehidupan multiseluler berkembang pesat atau Paleozoikum. Kepunahan Perm Trias sekitar 252 juta tahun lalu yang menyebabkan kepunahan massal terbesar dalam sejarah akhir Paleozoikum. Kepunahan dinosaurus sekitar 66 juta tahun lalu yang menandai akhir Mesozoikum dan permulaan Kenozoikum. Kemunculan manusia modern atau Homo sapiens sekitar 300 juta tahun lalu. Waktu geologi memberi kita pemahaman kemunculan manusia modern
atau Homo sapiens sekitar 300.000 tahun lalu. Waktu geologi memberikan kita pemahaman tentang bagaimana bumi dan kehidupan di atasnya berkembang selama miliaran tahun, termasuk berbagai perubahan besar seperti evolusi spesies, pergeseran benua, dan kepunahan massal. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan.